jalur alternatif yang berada di sepanjang pesisir pantai selatan Jawa bernama Jalan Daendeles yang membentang dari daerah Brosot di Kulon Progo sampai daerah Karangbolong di Kebumen. Merujuk pada nama, banyak orang yang masih mengira Jalan Daendeles di jalur selatan Jawa ini juga dibangun oleh Gubernur Jenderal Herman William Daendeles. Faktanya, nama Daendeles yang tersemat di jalan tersebut bukanlah nama Gubernur Jenderal yang terkenal bertangan dingin itu. Lalu, siapa Daendeles yang dimaksud di jalan tersebut? Dari sebuah sumber, konon jauh sebelum menggunakan nama Daendeles, jalan ini dikenal dengan nama Jalan Diponegoro. Sebutan tersebut tidak lepas dari peristiwa Perang Jawa ketika Pangeran Diponegoro berperang melawan Belanda. Ketika Perang Jawa meletus pada 1825 hingga 1830, Diponegoro kerap melewati ruas jalan ini yang termasuk wilayah Bagelen Selatan. Bukan tanpa alasan Diponegoro memilih jalur ini sebagai rute gerilyanya. Jalur ini telah digunakan oleh leluhurnya ketika berperang. Amangkurat I pernah menggunakan jalur ini untuk lari dari kejaran pasukan Raden Trunojoyo yang memberontak Kesultanan Mataram. Pada masa kerajaan Jawa abad ke-14, banyak kerajaan memanfaatkan jalan pesisir pantai selatan Jawa ini sebagai jalur penghubung. Salah satunya Kerajaan Mataram Islam pada era Sultan Agung di tahun 1613 sampai 1645. Mataram Islam menyebut wilayah ini dengan nama Urut Sewu, satu dari 8 wilayah bagian negara agung yang merupakan daerah-daerah pungutan pajak di luar pajak pemerintahan keraton. Selain itu, ada kerajaan-kerajaan Jawa seperti Kediri, Majapahit, Pajang, Mataram, Cirebon, dan Demak juga menggunakan jalur ini sebagai jalur upeti kerajaan di Jawa. Selama masa kolonial, salah satu wilayah bernama Ambal termasuk dalam Karisidenan Bagelen hingga akhirnya dihapus pemerintahan kolonial pada tahun 1901. Selain Ambal,
Karisedenan Bagelen juga membawai wilayah lain, yaitu Ledok, Anjer, sekarang bernama Kebumen, Kutoarjo. Setiap wilayah itu dipimpin oleh seorang asisten residen, termasuk Ambal yang dipimpin oleh seorang asisten residen bernama Augustus Dirk Daendels pada tahun 1838. Augustus Dirk Daendels atau A.D. Daendels, inilah orang yang menjadi cikal bakal adanya jalan Daendels di pesisir pantai selatan. Menariknya, A.D. Daendels adalah anak dari Herman William Daendels yang lahir dari pernikahan Herman William Daendels dengan Alida Elizabeth Reineria van Vleuten. Di kalangan pejabat Hindia Belanda, A.D. Daendels dikenal ambisius dan radikal. Watak yang juga kental pada figur ayahnya sewaktu memimpin Hindia Belanda beberapa dekade sebelumnya. Perjuangan Pangeran Diponegoro dalam melawan kolonialisme Belanda berakhir setelah pada 1827 pasukan Belanda berhasil mengepung pasukan Diponegoro. Pasukan Belanda yang dipimpin Jenderal de Kock menangkap Pangeran Diponegoro di Magelang. Diponegoro kemudian diasingkan ke Manado dan wafat di Peteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Pasca Perang Jawa, pemerintah kolonial menjalankan politik untuk menghapus pengaruh dan citra Diponegoro di kalangan pribumi. Tujuan politik ini tentu untuk melemahkan semangat pengikut Diponegoro yang masih bergerilya dan kedudukannya terpecah. Pada tahun 1835, A.D. Daendels menggunakan kesempatan ini untuk mengganti nama Jalan Diponegoro. Daendels menggunakan nama jalan kuno penghubung kerajaan Jawa ini dengan namanya. Jadilah Jalan Daendels di selatan Jawa. Ia juga membangun kembali jalan tersebut mulai dari Brosot, Kulon Progo hingga Karangbolong, wilayah Cilacap. Jadi, Jalan Daendels, jalur selatan, awalnya berasal dari nama
Jalan Diponegoro.